Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar kalian audien? Saya berharap semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Audien yang sukses, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang husnudzon. Husnudzon. Sebelum kita membahas tentang husnudzon, kita pasti bertanya-tanya, apa itu sih husnudzon? Sebelum kita melangkah ke slide selanjutnya, apa sih husnudzon itu? Husnudzon itu ternyata husnudzon adalah sering disebut dengan istilah yang populer yaitu positive thinking. Itulah nama populer untuk materi kita hari ini yaitu tentang husnudzon. Baik audien yang sukses selalu, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini akan lebih baiknya mari kita bersama-sama untuk berdoa. Seperti biasa, doa pembuka pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Audien, selanjutnya setelah kita berdoa, saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa atau audien diharapkan mampu. Yang pertama, 3.1, menganalisis pengertian prasangka baik atau husnudzon. Yang kedua, 4.2, membaca Quran surat Al-Hujurat ayat ke-49, surat ke-49 ayat 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf dengan baik dan lancar. Oke audien, tujuan pembelajaran sudah disampaikan. Mari kita melanjutkan ke slide selanjutnya yaitu tentang materi pokok pembelajaran. Materi pokok pembelajaran yaitu tentang husnudzon. Tentunya masih bertanya lagi, apa sih sebenarnya husnudzon? Apakah itu? Ternyata husnudzon adalah positive thinking dalam bahasa Indonesia yang artinya berpikir positif dengan cara melihat sesuatu tanpa melihat sisi negatif dan mengambil hikmah di balik masalah yang menimpa. Itulah pengertian husnudzon. Selanjutnya, masih ada pertanyaan, kenapa sih kita harus berpikir positif? Atau kenapa sih kita harus husnudzon? Nah, jawabannya adalah karena berpikir positif akan membuat kita jauh lebih tenang, lebih terbuka, dan terkadang ide-ide baik pun akan bermunculan saat kita dapat berpikir positif. Selanjutnya, para audien yang sukses, kita lihat dan amati gambar-gambar berikut ini. Adapun gambar yang pertama yaitu betapa kreatifnya guru ini. Selain menjadi guru, beliau pun membuka usaha pangkas rambut di sekolah. Gambar yang kedua
yaitu ketika seorang pasangan jauh dari kita, di situ ada tulisan ketika membalas WA atau chat di WA, gambar ini mengatakan keyboard di HP lo kekurangan huruf abjadnya ya, kok balas chat dari gue singkat banget. Ini dari pengamatan gambar. Itu gambar 1, gambar 2. Selanjutnya, sebelum kita melangkah ke slide selanjutnya, kita akan mencari dalil-dalil. Adakah dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran? Ternyata ada. Nah, dalil apa itu? Dalil naqli. Nah, dalam dalil naqli ini kita akan membaca tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yaitu ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la taghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Audien yang sukses, itulah dalil naqli tentang bacaan. Dalil naqli tentang husnudzon di dalam Al-Quran. Selanjutnya audien, marilah kita sedikit memahami tentang kaidah cara membaca Al-Quran atau hukum-hukum dalam membaca Al-Quran berkaitan dengan ilmu tajwid. Yang pertama, lafaz alladzina. Di dalam lafaz alladzina, alif lam atau al dalam kalimat tersebut disebut al-qamariyah. Karena apa? Karena setelah al hurufnya tidak bersyiddah atau bertasydid dan alnya terbaca. Selanjutnya, lafaz katsiran mina. Dalam kalimat ini terdapat hukum bacaan idgham bi ghunnah karena ada harokat tanwin yang bertemu huruf mim. Ghunnah artinya dengung. Selanjutnya, ada kalimat minadh-dhon. Yang kita bahas di sini adalah alif lam pada lafaz adh-dhonni. Nah, di dalam kalimat tersebut alnya dinamakan al-syamsiyah karena setelah al hurufnya bersyiddah dan alnya tidak terbaca. Itulah sedikit tentang bacaan tajwid pada surat Al-Hujurat ayat 12. Audien yang sukses. Selanjutnya kita melaju ke kesimpulan. Akan tetapi langkah demi langkah tadi telah saya sampaikan. Adapun kesimpulannya, yang pertama adalah tentang positive thinking. Ada manfaat, ada dalil naqli. Positive thinking. Apa tadi positive thinking? Positive thinking adalah berpikir positif dengan cara melihat sesuatu tanpa melihat sisi negatif dan mengambil hikmah di balik masalah yang menimpa. Itulah
kesimpulan dari positive thinking. Selanjutnya, manfaat positive thinking apa sih? Yang pertama, dengan berpositive thinking, kita akan merasa lebih tenang dalam semua hal apapun. Yang kedua, kita akan menjadi lebih terbuka. Yang ketiga, terkadang dengan kita berpositive thinking, ide-ide baik akan bermunculan. Itulah sedikit di antara manfaat positive thinking. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke dalil naqli. Dalil naqli tadi masih ingat? Yaitu surat Al-Hujurat ayat 12. Oke, audien yang sukses. Demikianlah tadi pembelajaran tentang husnuzon. Semoga bermanfaat. Marilah pembelajaran kita kali ini kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.